Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab 1 kelas 7 mata pelajaran IPS, yakni aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Lebih jelasnya, pada materi ini kita akan mempelajari tentang memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi yang di dalamnya ada produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi sosial dan budaya di Indonesia. Lebih lanjut lagi, pada pagi hari ini kita akan fokus pada bagian kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Nah, di sini ada 3 hal yang ingin Bapak bahas. Yang pertama, penyebab terjadinya kelangkaan. Yang kedua, dampak kelangkaan terhadap perekonomian. Yang ketiga, upaya mengatasi kelangkaan. Untuk bagian kebutuhan manusia dan tindakan motif dan prinsip ekonomi akan Bapak bahas di minggu depan. Kita masuk pada bagian yang pertama. Penjelasan dari kelangkaan ini muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan didukung oleh keterbatasan sumber daya yang ada. Sementara kebutuhan adalah dasar manusia yang merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan di dalam kehidupan. Contohnya seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, bagaimana kemudian kelangkaan ini bisa muncul? Ini, kalian harus mencermati pengertian dari kelangkaan ini sendiri, yakni dituliskan adalah adanya kebutuhan dari manusia yang tidak terbatas. Namun, hal ini didukung oleh keterbatasan sumber daya yang ada, sehingga muncullah yang disebut sebagai kelangkaan. Sementara kebutuhan adalah dasar-dasar kehidupan atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Nah, fisiologis ini dan psikologis adalah hal-hal yang dimiliki oleh manusia yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan di dalam kehidupan. Contohnya yakni makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kita lanjutkan. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kita akan berfokus pada kelangkaan dulu ya hari ini anak-anak. Kelangkaan sendiri adalah masalah ekonomi yang muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Namun, alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Jadi, kesimpulannya adalah kelangkaan adalah keinginan manusia yang tidak terbatas, namun alat pemuas kebutuhan seperti barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia itu terbatas. Nah, apa saja sih penyebab terjadinya kelangkaan? Ada 5 hal. Ini juga kalian dapat buka di buku halaman 5 IPS ya. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Yang kedua, keserakahan manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, letak geografis yang berbeda. Oke, Bapak jelaskan dulu yang pertama, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.
pertumbuhan penduduk ini dapat dilihat dari angka kelahiran. Angka kelahiran sendiri dapat kalian lihat dari data BPS atau Badan Pusat Statistik, yakni yang menghitung jumlah penduduk di Indonesia ataupun di dunia itu pertumbuhannya sangatlah cepat. Nah, salah satu penyebab terjadinya kelangkaan adalah pertumbuhan yang cepat ini. Makanya, kemudian pemerintah dalam beberapa kebijakan ini kemudian menetapkan kebijakan keluarga berencana atau KB, yang itu dengan slogannya 2 anak cukup, agar dapat menekan angka pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Yang kedua, kelangkaan dapat terjadi karena keserakahan manusia. Keserakahan manusia ini sendiri dapat dilihat dari contohnya yang sering kita lihat itu adalah ketika banyak keluarga yang sedang mengalami krisis akibat pandemi pada sekarang ini, itu kemudian banyak yang menimbun. Menimbun apa, Bapak? Seperti kemarin contohnya, banyak yang menimbun masker karena diduga masker dapat mencegah terjadinya atau terdampaknya virus COVID pada tubuh manusia. Nah, sifat-sifat keserakahan inilah yang kemudian mampu menjadi penyebab terjadinya kelangkaan. Selain itu, yang ketiga, adanya keterbatasan kemampuan produksi. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa salah satu sifat keserakahan manusia adalah menimbun masker di masa pandemi. Nah, ketika ada muncul sifat keserakahan manusia yang menimbun masker tersebut, ini tidak dimampui atau tidak dapat diatasi oleh perusahaan-perusahaan pembuat masker. Sehingga ketika banyak orang yang menimbun, masker-masker yang kemudian awalnya bisa digunakan oleh satu orang satu, ini kemudian karena banyak yang menimbun, jadi tidak dapat terdistribusi dengan benar. Nah, keterbatasan kemampuan produksi ini, jadi yang biasanya perusahaan dapat membuat 100 buah dalam satu hari, karena ditimbun, ini kemudian tidak terdistribusi dengan benar. Begitu. Selanjutnya yang keempat, penyebab terjadinya kelangkaan, yakni bencana alam. Seperti yang sekarang-sekarang ini sering terjadi di Indonesia, bencana-bencana alam. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Kalau yang di Kalimantan itu terkait banjir. Nah, kalau yang di Sulawesi itu terkait gempa bumi. Nah, bencana-bencana alam inilah yang kemudian menjadi faktor atau penyebab terjadinya kelangkaan. Karena ketika banjir, akses untuk ke daerah lokasi banjir itu menjadi terhambat. Karena yang biasanya bisa mengendarai sepeda motor atau alat transportasi lainnya sesuka hati, ketika terjadi bencana alam, mungkin saja jembatannya putus, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, ini ada letak geografis yang berbeda. Seperti yang sudah diketahui bahwa letak geografis di Indonesia ini adalah terdiri dari kepulauan yang disatukan oleh laut atau air. Nah, sehingga kemudian akses untuk pendistribusian makanan, terus alat-alat kesehatan atau apapun itu yang dapat menunjang aktivitas manusia menjadi langka. Nah, kita lanjutkan. Dampak kelangkaan terhadap perekonomian ada 3 hal di sini yang menjadi dampak kelangkaan terhadap ekonomi. Yang pertama, tingkat produksi perekonomian. Jika kalian buka buku halaman 4, ini dijelaskan bahwa tingkat produksi yang menurun tidak disebabkan oleh
bahan mentah yang akan diproduksi ini menjadi langka, di mana makin besar sumber daya alam, maka akan berpengaruh pula pada cadangan atau bahan mentah yang akan diproduksi. Sebaliknya, jika sumber daya alam berkurang atau langka, maka hasil produksi juga semakin sedikit. Nah, yang kedua, menurunnya pendapatan masyarakat ini jika dalam perusahaan mengalami tingkat produksi menurun, secara otomatis tenaga kerja yang dibutuhkan juga sedikit, sehingga akan terjadi pemberhentian tenaga kerja atau PHK. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengangguran atau turunnya pendapatan masyarakat. Yang ketiga, ada naiknya harga-harga di masyarakat. Sumber daya alam yang langka mempengaruhi tingkat produksi, sehingga jika sumber daya alam tersedia sedikit, maka tersedianya barang yang diproduksi juga sedikit. Hal ini menimbulkan pada harga barang yang diproduksi tersebut mengalami kenaikan. Nah, kenaikan harga tersebut akan terjadi karena yang diproduksi harganya sedikit. Dengan kata lain, permintaan lebih besar daripada penawaran. Jadi, naiknya harga ini ketika produksi dari suatu perusahaan masker misalnya menurun atau tingkat produksinya menurun, tetapi permintaan dari pengguna masker di masyarakat banyak, maka harga masker akan naik. Nah, yang awalnya misalnya 5.000 dapat 3, bisa jadi sekarang harga dari satu masker bisa jadi 5.000. Nah, sementara itu banyak juga terjadi kelangkaan terhadap perekonomian yang mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat. Jika kalian di dalam satu keluarga dari ayah atau ibu yang mengalami PHK, nah ini adalah salah satu dari dampak kelangkaan terhadap perekonomian. Nah, bagaimana kemudian Bapak untuk upaya mengatasi kelangkaan? Upaya mengatasi kelangkaan ini ada 4. Yang pertama, eksplorasi penemuan. Apa itu eksplorasi penemuan? Eksplorasi penemuan ini dilakukan untuk memperoleh sumber daya baru yang belum diketahui dan atau pernah digali sebelumnya. Jadi, jika awalnya kalau dulu itu ada penggunaan aktivitas sehari-hari menggunakan minyak tanah. Nah, sekarang sudah ditemukan penggunaan LPG, yaitu sumber daya gas. Nah, untuk kegiatan masak sehari-hari. Nah, kemudian jika nanti gas habis, maka pakai apa Bapak? Ada lagi yang namanya gas listrik. Nah, jadi ini akan selalu ada penemuan-penemuan untuk upaya mengatasi kelangkaan. Tadi, gas listrik berasal dari mana Bapak? Yaitu dari kemajuan teknologi yang awalnya dari kompor minyak tanah, kemudian berubah menjadi kompor gas, kemudian berubah lagi menjadi kompor listrik. Nah, ini salah satu penemuan atau kemajuan di bidang teknologi. Yang ketiga, ini ada penggunaan sumber substitusi. Dalam hal ini, sumber daya yang berlimpah dimanfaatkan untuk substitusi sumber daya yang langka. Makin mudah proses substitusi sumber daya yang diperbarui atau sumber daya yang tidak dapat diperbarui yang melimpah, maka makin kecil dampaknya terhadap proses terjadinya kelangkaan atau berkurangnya ketersediaan sumber daya serta proses terjadinya kelangkaan. Contoh, dalam penggunaan bioenergi sebagai substitusi dari BBM. Nah, kalau misalkan tadi Bapak memberikan contoh minyak gas. Ketika minyak gas langka, ada sumber substitusi. Substitusi ini apa Bapak? Pengganti. Yang awalnya kompor gas berubah jadi kompor listrik karena mungkin gasnya sudah mulai menipis.
begitu. Atau dari minyak tanah berubah jadi kompor gas, berubah lagi jadi kompor listrik. Karena minyak tanah sudah langka, gas sudah mulai menipis stoknya, kemudian beralihlah masyarakat pada kompor listrik. Begitu. Yang keempat, upaya mengatasi kelangkaan, yakni ada pemanfaatan kembali dan daur ulang. Pemanfaatan kembali merupakan penggunaan kembali barang-barang yang tidak terpakai oleh produsen atau konsumen tertentu. Contohnya, sebuah komputer yang sudah tidak layak pakai bagi perusahaan, namun karena masih bisa dipakai oleh konsumen, dibuatlah warnet atau warung internet. Kalau kalian yang pernah ke warnet atau ke tempat-tempat yang itu berhubungan dengan akses internet, maka kalian akan menemukan komputer-komputer lama yang masih layak dipakai oleh masyarakat, namun sudah tidak diproduksi lagi oleh perusahaan. Begitu. Nah, sampai sini adalah penjelasan dari kelangkaan. Tugas kalian adalah mengerjakan tugas individu di halaman 7. Jangan lupa untuk difoto, kemudian kalian kirimkan di Edmodo masing-masing. Besok pagi linknya atau forumnya akan Bapak buatkan. Sekian pembelajaran dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.